Here we go, striker top dunia akan datang ke Arsenal. Ya, selamat datang di OF, Only Football. Kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Kali ini aku mau bahas Arsenal, tim yang di beberapa tahun terakhir sangat berkembang secara permainan, secara mentalitas juga sudah mulai naik. Tetapi yang menjadi masalah adalah beberapa pemain cedera, beberapa pemain tidak perform, pembelian pemain juga kurang maksimal, dan membuktikan bahwa inkonsistensi masih jadi masalah yang serius di tim ini. Ya, kita bahas dulu tim ini. Tim ini sebenarnya menurutku secara bertahan, secara organisasi permainan sudah cukup oke, tapi lagi-lagi finishingnya memang kurang. Itu karena memang kita di beberapa musim terakhir memang aku nggak tahu kenapa Arteta masih belum memprioritaskan pemain depan. Ketika masih ada Nketiah selalu diberi kesempatan walaupun sudah berkali-kali tidak menunjukkan performa yang bagus. Gabriel Jesus juga kadang-kadang main bagus, kadang kurang. Trossard juga kalau diberi kesempatan sebagai starters itu juga kurang. Martinelli masih angin-anginan. Mungkin yang konsisten hanya Bukayo Saka, tapi tetap kadang Bukayo Saka ini terlalu diberikan jam terbang yang terlalu tinggi, jadi dia hampir tiap minggu main di semua kompetisi. Karena Bukayo Saka digantikan oleh pemain lain, itu memang secara permainan berbeda. Bukayo Saka diforsir terus, dipakai terus, tapi ini sangat berisiko karena di zaman sekarang sepak bola modern banyak sekali kompetisi, tidak ada libur, jadi bisa jadi ini rentan cedera. Kita datangkan Kai Havertz dari Chelsea, dipakai sebagai striker, agak lumayan walaupun ya namanya bukan posisi naturalnya, lumayan memberikan kontribusi. Dan akhirnya tibalah bencana itu ketika dia cedera, kita sudah tidak punya striker lagi, siapapun nggak ada di situ. Dan akhirnya yang dipaksa untuk jadi striker itu Merino yang berposisi sebagai gelandang. Di beberapa pertandingan works, tapi tetap saja karena itu bukan posisi naturalnya jadi kurang maksimal. Nah, di bursa transfer kali ini Arsenal mulai berburu pemain baru karena juga ada beberapa pemain yang sudah harus pergi, ada yang habis kontrak, ada yang memang pindah dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah ada pemain yang pergi itu ada Nuno Tavares, kemudian Jorginho udah main di tim Brazil kemarin ikut Piala Dunia Antar Klub, kemudian ada Quinhos, kemudian Raheem Sterling, masa pinjamannya udah berakhir. Terus ada Kieran Tierney juga udah habis kontrak. Kemudian ada Takehiro Tomiyasu juga pergi. Jadi karena memang cedera yang berlarut-larut ya, sebenarnya pemain ini cukup memberikan kontribusi yang bagus di beberapa tahun terakhir sebelum dia kena badai cedera. Sebenarnya cukup sedih juga ya, karena farewell-nya itu kurang sebagai fans yang ingin memberikan apresiasi gitu di momen seperti ini, ketika musim belum mulai. Kemudian kalau nggak salah dia masih ada kontrak 1 tahun, cuman di situ ada mutual agreement di mana dia setuju untuk pindah karena memang cederanya juga kayaknya belum sembuh. Jadi sebagai fans Arsenal, saya ucapkan terima kasih untuk Tomiyasu atas kontribusinya. Semoga sukses dan cederanya semoga cepat sembuh. Kemudian yang kabar terakhir itu Thomas Partey yang memang dikabarkan akan meninggalkan klub dan akhirnya tidak diperpanjang dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Kemudian juga baru-baru ini juga terdengar kabar kalau Thomas Partey juga terlibat dalam beberapa kasus. Kalau nggak salah ada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual atau apalah itu. Kita tunggu. Banyak orang juga mengkritik Arsenal kalau tidak salah karena tim sudah mengetahui kalau
seorang pemain terlibat, walaupun belum terbukti ya, belum terbukti, tapi tetap memainkan Partey dan lain sebagainya. Itu kritik yang sedang berjalan sekarang. Tapi kita tunggu hasilnya seperti apa, investigasinya, persidangan dan sebagainya. Kalaupun memang terbukti, ya harus mengikuti prosedur hukum, karena kalau memang terbukti ya itu, walaupun saya fans Arsenal, saya fans Thomas Partey, tetapi ketika dia komit sesuatu yang buruk, ya hukum harus tetap berjalan. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kemudian di transfer ini yang sudah deal itu Arsenal signing Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga, menurutku kiper ini bagus, punya kemampuan yang bagus, dan yang menjadi concernku menurutku sebagai fans Arsenal adalah di beberapa season terakhir ini David Raya itu kayak udah nggak tergantikan gitu, kayak dia mau bikin blunder, kayak dia mau bikin apa segala macam. Memang performanya bagus, menurutku bagus, tapi untuk di level untuk kita yang mau dapat trofi Premier League, Champions League apalah itu, mungkin kalau bisa Raya bisa sedikit lebih step up lagi kemampuannya, mungkin itu akan lebih bagus. Tapi ketika dia main tiap minggu, mau main jelek, mau main bagus, dia tetap main, itu mungkin kurang men-trigger dia untuk nge-push performa dia. Nah, datangnya Kepa ini, harapanku memberikan ruang untuk persaingan di satu posisi ini, sehingga ketika siapapun yang tidak konsisten atau bermain kurang, itu dia akan merasa bahwa tempatnya itu udah diincar oleh teammate-nya sendiri gitu. Ketika lu nggak main bagus, nggak konsisten, ingat kiper satu lagi itu siap gantiin lu gitu. Jadi ini bagus untuk persaingan di dalam satu tim, semoga lebih kompetitif dan bisa saling nge-boost performa masing-masing dari pemain. Dan kemudian untuk lini tengah itu kabarnya Arsenal ada dua nama, yaitu Martin Zubimendi dan juga Christian Norgard. Yang kabarnya sudah ada verbal agreement, kemudian masih proses, tapi belum diumumkan, belum here we go. Tapi untuk menambah lini tengah, kita kalau bisa sih, kalau banyak pemain bagus masuk ya kita senang-senang aja sebagai fans, karena kompetisi yang akan kita jalani di depan itu banyak sekali turnamen, ada Premier League, domestik, Cup, dan juga Champions League, semuanya harus kita jalani. Jadi kita butuh pelapis yang minimal setara dengan starting 11-nya supaya bisa saling backup. Dan kemudian untuk lini depan ini aku nggak tahu ya, Arsenal ini kenapa dia nggak mau beli striker top kalau memang tujuannya pengen cari Champions League dan juga Premier League. Mereka mengincar Sesko, Gyökeres, cuman mungkin harganya juga nggak masuk akal mungkin. Kemudian mungkin belum ada agreement dari klub dan pemain juga melalui agen, aku juga kurang tahu. Dan baru-baru ini juga ternyata Arsenal mencoba untuk menghubungi beberapa pemain, salah satunya itu ada Eze dari Crystal Palace, kemudian ada juga Madueke dari Chelsea. Dari Gyökeres, Sesko ke Eze, Madueke, kalau aku sih pengennya langsung datengin top striker kelas, tapi stok striker itu memang sekarang yang top ya, yang bagus itu memang sedikit, dan mungkin ada yang sekarang tuh kayak Harry Kane, Mbappe, Osimhen, Vlahovic. Mungkin striker itu mungkin susah untuk ditarik, walaupun menurutku Arsenal punya daya tarik ya untuk mendatangkan pemain ini. Kalaupun Osimhen itu nggak tahu kenapa jarang yang nawar. Kemudian Gyökeres dan Sesko sebenarnya masih muda, punya potensi, sebenarnya oke kalau masuk ke Arsenal. Cuman kita lihat bagaimana pergerakannya. Kalaupun akhirnya kita harus mendapatkan Eze ataupun Madueke, mungkin sebagai fans agak kurang puas karena ekspektasi kita itu ya, walaupun di beberapa belasan atau mungkin 20 tahun terakhir kita nggak juara Premier League, tapi Arsenal
MU yang sekarang lagi terpuruk, Liverpool dan beberapa tim menurutku masih menjadi salah satu tim besar dunia yang fansnya pasti punya ekspektasi yang tinggi terhadap tim-timnya itu. Ya apalagi dengan kalau MU kita bisa memaklumi dengan posisi yang sekarang tidak banyak dapat pemasukan, kemudian jual pemain juga agak kurang, opsinya lebih sedikit untuk MU. Tapi untuk Arsenal harusnya kalau kita mau berkompetisi di level atas, ya menurutku pemain-pemainnya itu juga harus yang top juga gitu. Kalau pemain-pemain yang belum terbukti gitu, karena memang skuadnya muda, tapi pemain yang punya pengalaman, punya mental juara itu kita perlu. Kalau ini menjadi tolak ukur ya, musim ini maksudku, musim ini akan menjadi tolak ukur di mana kalau kita tetap seperti ini mungkin Arteta akan out. Tapi kalau ada perubahan yang signifikan, kemudian at least ya targetnya kan Premier League, kita udah beberapa season menjadi runner up, harusnya sih kita mendapatkan 1 trofi lah minimal. Cukup sabar kita sebagai fans Arsenal, tapi ya it is what it is. Saya cuma bisa berharap dan berdoa. Di beberapa musim terakhir, aku mau cerita, kalau di beberapa musim terakhir tuh sebenarnya adalah kesempatan yang paling bagus untuk Arsenal, karena Chelsea lagi ngerombak tim, City performanya menurun, dan waktu itu Klopp meninggalkan Liverpool. Jadi harapan kita, karena pelatih baru ini akan pegang Liverpool, mungkin performanya tidak akan sebaik ketika Klopp masih di situ, dan itu menjadi kesempatan. Tetapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan Arsenal, inkonsisten tetap, dan surprisingly Liverpool formnya bagus sekali, sangat konsisten. Mungkin banyak orang yang tidak menduga kalau Arne Slot bisa memanage tim ini dengan baik sekali dan akhirnya mendapatkan juara Premier League. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau sharing, fans Arsenal juga bisa sharing pandangannya seperti apa, dan juga jangan lewatkan video-video selanjutnya. Teman-teman enjoy video ini, kita bisa diskusi, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam OF, Only Football, kita bicara yang seksi-seksi dari lapangan hijau.